Perangko adalah wahana untuk menyelenggarakan pameran perangko secara tetap yang didirikan atas gagasan Ibu Tien Soeharto. Gagasan itu dicetuskan ketika Ibu Tien mengunjungi pameran perangko yang diadakan oleh PT Pos Indonesia Persero pada acara Jambore Pramuka Asia Pasifik ke-6 di Cibubur pada bulan Juni tahun 1981. Kemudian dibangunlah mesin perangko dengan bentuk bangunan bergaya Bali di atas lahan seluas 9.590 meter persegi dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1983. Museum ini memamerkan koleksi perangko asal Indonesia dan luar negeri. Kompleks bangunan gedung dihiasi sejumlah ukiran dan patung bergaya Bali dan Jawa, dikelilingi pagar tembok dengan 2 pintu gerbang yang mengambil model dasar Candi Bentar. Pameran dalam ruang penyajian 2 menampilkan materi berupa patung seorang perancang perangko, sejumlah slide proses pembuatan perangko, dan proses melukis hingga menjadi perangko. Silinder cetak yang digunakan untuk mencetak perangko seri lukis Raden Saleh dan penampang fiberglass mesin cetak perangko 5 warna yang digunakan oleh perum peduri dilengkapi oleh motor penggerak. Pada ruang penyajian 3 terdapat sejumlah perangko yang terbit pada tahun 1864 hingga 1950 pada masa pemerintahan Belanda, Jepang, dan masa Perang Kemerdekaan. Slide perangko Belanda di Jepang bertema kebudayaan dan pariwisata, slide perangko peringatan 10 tahun kemerdekaan RI, dan foto perangko bergambar Bung Karno dan Bung Hatta sebagai latar belakang perangko perjuangan yang dicetak di luar negeri. Ruang penyajian 4 menampilkan perangko dan souvenir sheet yang diterbitkan sejak tahun 1950 dengan 5 masa penerbitan, yaitu sejak tahun 1950 hingga 1959, tahun 1959 hingga 1966, 1966 sampai 1973, tahun 1973 hingga 1983, dan tahun 1983 sampai tahun 1993. Ruang penyajian 5 menampilkan perangko yang disusun berdasarkan periode dan tema tertentu. Dalam ruang ini disajikan perangko bertema sosial, pariwisata, taruh, dan satwa lingkungan hidup dan kemanusiaan. Halo, saya Bani. Kita sedang berada di halaman utama atau pintu utama dari Museum Perangko Taman Mini Indonesia Indah. Ini adalah prasasti dari peresmian museum ini, dan ini adalah arca dari patung Anoman dari Bali. Nah, kalian pasti bertanya-tanya deh, kenapa sih kok di Museum Perangko ini ada patung Anoman seperti ini? Nah, sekarang saya bakal ngasih tahu nih jawaban kenapa ada Aceh Anoman di Museum Perangko ini. Jadi, zaman dahulu Anoman itu melambangkan sosok abdi kerajaan Hindu yang bertugas mengantarkan berbagai pesan raja ke kerajaan lain. Sifat amanah atau dapat dipercaya Hanoman inilah yang diadopsi ke dunia pos Indonesia. Nah, kembali ke patung ini, dilihat dari segi seni, patung ini adalah karya seni rupa murni 3 dimensi. Patung ini disebut arca karena menyerupai hewan atau binatang. Bahan dari patung ini adalah batu, biasa disebut batu andesit atau batu merapi. Teknik pembuatan arca ini adalah dengan dibentuk seperti diukir dan sebagainya, menggunakan pahat baja, martil besi, dan gerinda. Ibu Tien Soeharto dalam pembuatan patung ini sengaja mendatangkan secara langsung seorang seniman dari Bali. Hai, di sini saya bakal ngejelasin tentang sejarah perangko. Bisa dilihat di sini.
tentang proses pembuatan perangko. Pada zaman dahulu, perangko itu dibuat pertamanya itu digambar oleh seorang pelukis. Nah, kemudian setelah digambar, gambarnya itu bakal di-scan, dimasukin ke mesin pencetak. Setelah dimasukin ke mesin pencetak, itu bakal dicetak dan melalui berbagai proses pencetakan. Setelah selesai dicetak, perangkonya itu bakal diseleksi sama perum-peruri. Nah, setelah perangko yang lolos seleksi bakal diajarin ke masyarakat. Nah, di sebelah sana itu ada contoh replika mesin perangko 5 warna. Itu masih menggunakan 5 warna dasar. Sekarang kita ada di bagian perangko pemimpin negara Indonesia. Mulai dari Insinyur Soekarno sampai terbaru itu Insinyur Joko Widodo. Perangko flora fauna adalah perangko yang menjabarkan tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Fungsinya adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas sebagai kekayaan alam di Indonesia yang flora faunanya itu sangat banyak sekali. Halo, saya Hana Syakira. Nah, teman-teman bisa melihat di sini terdapat salah satu karya seni 3 dimensi berbentuk patung. Patung ini merupakan miniatur dari lambang kesatuan pos sedunia yang diciptakan oleh pematung asal Prancis bernama René de Jean-North. Karya ini berbahan dasar perunggu dan bisa kita lihat bahwa karya ini tergolong karya seni Eropa klasik, di mana salah satu cirinya adalah menampilkan unsur-unsur naturalisme dan unsur-unsur dewa-dewi. Nah, sekarang bersama saya Bagas Bilan Pratama, saya masih ada di depan pintu masuk Museum Filateli Indonesia atau Museum Perangko. Nah, saya akan menunjukkan karya seni perangko emas 23 karat itu untuk memperingati 1 tahun meninggalnya Ibu Tien Soeharto. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu desain perangko yang Indonesia banget, yaitu perangko batik Nusantara. Di sini ada batik perangko dengan desain batik dari Garut. Ada motif kerikil, rereng keris, cupat manggu, sada mukti, rereng dokter, sapu jagat, dan yang terbesar ini adalah rereng Siki Bonteng. Pada perangko yang besar ini, terdapat gambar burung yang mengantar surat dengan latar belakang gambar batik rereng yang berasal dari Garut. Motifnya adalah rereng alias lereng. Ya, coraknya tidak terlalu ramai dan rumit. Sederhana dengan warna yang tidak mencolok, namun tetap indah. Desain batik ini menggambarkan fauna, yaitu burung yang merupakan simbol dari pos. Motif rereng menggambarkan tebing miring. Motif ini dipengaruhi motif parang yang berasal dari Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sedang berada di Museum Perangko, tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Nah, kegiatan ini untuk memenuhi tugas di bidang seni dan budaya. Nah, saya sudah bertemu langsung dengan salah satu petugas museum ini, yaitu Bu Eli. Nah, langsung saja kita wawancari Bu Elinya. Nah, Bu Eli, apakah sebenarnya pekerjaan Ibu di museum ini? Pekerjaan saya di Museum Perangko yaitu sebagai petugas Museum Perangko. Ya, saya itu pegawai PT Pos Indonesia. Dan yang kedua, berapa lama Ibu sudah bekerja di museum ini? Untuk di Museum Perangko saya sudah bekerja
mengabdikan diri ya sudah 26 tahun di PT Pos Indonesia. Nah, berkenaan dengan Museum Prangko ya, sebenarnya Prangko itu apa sih, Bu? Prangko di sini itu memang selain memang koleksi, yaitu dimiliki Prangko itu yaitu sebagai bea pengiriman surat. Dengan adanya ditempelkannya Prangko di surat itu sudah termasuk, itu memang sudah sah untuk pengiriman surat. Tapi memang disesuaikan oleh tarif. Kita ada tarif, di pos ini ada tarif. Lalu saya mau bertanya, bagaimana awal berdirinya Museum Prangko ini? Dengan memang ibu negara sendiri yang memang hobi dan menyukai filateli itu, akhirnya beliau mencetuskan atau menggagasi adanya semacam pameran yang bersifat tetap, keinginan beliau, yaitu ditunjuklah suatu wilayah, yaitu di Taman Mini ini. Apa saja yang bisa dilihat dan diamati di Museum Prangko ini? Yang bisa dilihat dan diamati di Museum Prangko yaitu seperti diorama-diorama yang menyampaikan kepada masyarakat atau pengunjung Museum Prangko, yaitu mengenai sejarahnya surat, sejarahnya Prangko, sejarahnya desain Prangko, sampai pencetakan, sampai penerbitan Prangko, juga menampilkan Prangko-Prangko yang disebut Hindia Belanda atau Prangko-Prangko pada waktu pemerintahan Hindia Belanda yang ada di Indonesia. Zamannya seperti sekarang ini, misalnya kita juga bisa mengimbangi seperti ekspedisi, maksudnya ya layanan-layanan untuk pengiriman logistik. Terima kasih atas wawancaranya, Bu. Semoga bermanfaat kepada siswa dan siswa di masyarakat di Jakarta ya, Bu. Ya, saya juga berpesan ya pada kalian, mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bermanfaat dan kamu juga semoga ini bisa memenuhi tugas kamu di sekolah. Dan saya juga berpesan pada kamu dan teman-teman, mudah-mudahan bisa membawa teman-teman yang lain misalnya ke Museum Prangko ini dengan senang hati dan suatu kehormatan bagi saya dan